Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga malam hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gedung Jemaat 9, bait pertama dan kedua. Pujilah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini karena kami telah Tuhan berkati untuk kami dapat menyelesaikan akan tugas panggilan hidup kami di dalam bekerja dan berkarya sepanjang hari ini, memenuhi panggilan Tuhan. Dan saat ini bersama dengan jemaat Tuhan, kami dipersatukan dalam ibadah keluarga yang akan kami lakukan. Kuduskan ibadah kami ini ya Bapa, awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami di dalam peribadahan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon. Dalam doa kami, amin. Mazmur pujian. Jemaat, Mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 8 ayat keempat hingga yang ke-10. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan,
Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jemaat kita menyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terlambat kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, isilah kehidupan kami dengan firman-Mu, agar kami selalu diteguhkan dan dikuatkan untuk melihat pada perjalanan yang sudah kami tempuh dalam kekuatan kuasa-Mu. Firman-Mu sekaligus menuntun kami untuk melanjutkan perjalanan bersama dan di dalam Engkau, sehingga kami umat-Mu selalu berada dalam naungan-Mu. Kami memohon Roh Kudus berkarya untuk mengarahkan pikiran, pendengaran, dan totalitas hidup kami pada firman Tuhan, sehingga kami beroleh pengertian dan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Keduanya memang saling bersinergi.
Aturan-aturan yang dimaksud disebut dengan dasatita atau 10 firman hukum Taurat. Selain hukum Taurat masih ada hukum-hukum lainnya yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Misalnya hukum untuk melindungi keluarga yang bisa kita lihat pada kitab Ulangan pasal 25, hukum tentang warisan tanah di kitab Ulangan pasal 21, hukum kebajikan yaitu perintah yang bersifat kebajikan dan kemanusiaan dan hukum-hukum lainnya. Pembacaan saat ini juga menuliskan tentang hukum, yaitu hukum perang. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan di bagian ini, yaitu pertama di ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di ayat 5 sampai ayat 7 menuliskan tentang hukum yang diberlakukan bagi orang-orang dalam tanda petik orang-orang khusus atau orang-orang dengan kategori tertentu. Kalau kita baca di situ kategori orang yang dimaksud adalah ayat 5, orang yang mendirikan rumah tetapi belum menempatinya. Ayat 6, orang yang membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya. Dan di ayat 7, orang yang sudah tunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya. Orang-orang yang dimaksud mendapat pengecualian atau dengan kata lain tidak diikutsertakan dalam peperangan. Situasi atau kategori memang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu supaya mereka jangan mati di dalam pertempuran. Masih pada ayat 5 sampai ayat 7 kita juga dapat mengetahui konsekuensi jika akhirnya orang-orang tersebut mati di dalam peperangan. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali di ayat 5 sampai ayat 7. Disebutkan bahwa masing-masing orang dengan kategori tersebut adalah bagi orang yang mendirikan rumah, nanti ada orang lain yang menempati rumah yang sudah dibangun. Bagi orang yang membuat kebun anggur, nanti ada orang lain yang mengecap hasil kebun anggur. Bagi orang yang sudah tunangan, dikatakan nanti tunangan dari orang yang mati akan kawin dengan orang lain. Konsekuensi yang tertera nampaknya tidak tertuju pada orang yang mati tersebut, tapi kehadiran orang lain yang akan memetik atau menikmati hasil. Padahal Bapak Ibu Saudara yang namanya berperang sudah pasti siap dengan segala konsekuensinya, yang sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, apalagi hartanya atau apapun yang dimilikinya, melainkan berupaya atau mengarahkan pandangannya untuk menang. Dalam peperangan kita ketahui bersama, semakin banyak anggota atau pasukan perang, tentu ini menjadi salah satu faktor penguat bagi bangsa itu untuk memberikan kemenangan. Kalau begitu nampaknya tidak relevan hukum ini, sebab mengapa dalam menghadapi peperangan masih ada yang harus diistimewakan atau masih ada yang tidak diizinkan untuk ikut berperang. Jelas bahwa sifat praktis dari hukum ini adalah peri kemanusiaan. Orang-orang yang disebutkan di ayat 5 sampai ayat 7, yaitu orang yang membangun rumah, menggarap kebun anggur, orang yang bertunangan, ini adalah orang-orang yang telah berproses dalam kurun waktu yang tidak singkat. Mereka melewati gumul juang yang tidak mudah. Mereka bersusah payah, mereka berkorban untuk mendapatkan apa yang selama ini diperjuangkan. Oleh karena itu sangatlah manusiawi, bahkan menjadi hak mereka untuk menikmati buah hasil kerja keras sejahtera dengan perjuangan mereka. Itu di bagian pertama. Lalu jemaat Tuhan di bagian kedua dari pembacaan ini tertera di ayat 8. Masih menyangkut orang yang tidak diizinkan untuk ikut berperang. Tapi kategorinya di sini adalah
orang-orang yang tidak diizinkan itu adalah orang-orang yang takut dan lemah hati. Dalam peperangan semua orang harus berani dan tidak takut, bukan hanya terhadap musuh, tapi juga tidak takut mati di medan pertempuran. Apabila orang-orang yang takut mati dan lemah hati itu dimasukkan atau bergabung dengan orang lain, maka tentu ini akan menimbulkan ketakutan dari orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, apabila tidak diikut sertakan dalam pasukan perang untuk orang-orang yang takut dan lemah hati ini mau menyampaikan tentang kebersamaan sebagai pasukan yang harusnya saling memberikan semangat, bukan untuk melemahkan. Menariknya, Bapak Ibu Saudara, di bagian kedua ini adalah jiwa dari pengecualian terhadap orang dengan kategori kedua ini tidak tertuju kepada dirinya atau apapun yang dimilikinya, melainkan tertuju kepada sesama yang sedang berjuang menggapai kemenangan. Jadi yang diharapkan ini adalah kehadiran yang saling menopang, saling membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Bagian terakhir dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bahwa pengatur pasukan sangat ditekankan untuk berbicara kepada tentara tentang orang-orang yang tidak diizinkan ikut berperang. Perihal pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara, ini kalau kita perhatikan sampai diulang 3 kali. Ada di ayat 5, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Pengatur pasukan memang mengepalai para tentara, makanya harus berbicara kepada tentara. Pengatur pasukan yang mengepalai para tentara artinya Bapak Ibu ini mereka mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengizinkan orang-orang tertentu untuk ikut berperang atau tidak. Dengan adanya ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap orang-orang yang tidak diikut sertakan berperang, maka tentu pengatur pasukan harus berhati-hati dan bijaksana. Tugas sebagai kepala pasukan terkait hukum ini tentu tidak mudah. Mengapa? Ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa di sini kepala pasukan harus sedia memberi kesempatan bagi anggota-anggota tentara yang masih berurusan dengan masalah-masalah pribadi atau keluarganya supaya menyelesaikan lebih dahulu sampai tuntas. Kemudian barulah bisa ikut berperang. Kedua, apabila kepala pasukan mengetahui ada yang tidak diikut sertakan dalam perang, maka ia harus juga menyadarkan dan mendorong anggota-anggota lainnya yang akan berperang supaya menerima pergumulan sesamanya. Sehingga dengan sendirinya pasukan yang berperang membutuhkan kekuatan ekstra dan rela berkorban di dalam peperangan. Catatan ketiga tentang kepala pasukan di sini ialah kepala pasukan berarti harus mampu menguatkan pasukan perang bahwa sekalipun jumlah anggota yang berperang tidak maksimal karena itu dia tadi ada orang-orang tertentu yang tidak diikutsertakan dalam perang, tetapi mereka tidak perlu takut untuk maju berperang. Ada 2 tindakan Allah yang menjadi nafas dari hukum ini. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1-4, 2 tindakan Allah dikatakan. Yang pertama di Ulangan 20 ayat 1, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu tindakan Allah kedua di Ulangan 20 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan yang berjalan, menyertai dan berperang bagi mereka melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan. Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir untuk memberikan kepada bangsa yang tertindas ini suatu negeri yang memungkinkan mereka hidup sebagai umat yang beribadah dan masyarakat hukum yang berkembang. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini, tindakan real yang dapat kita lakukan dalam hari-hari selanjutnya sesuai perenungan firman Tuhan ini ialah
Pandemi COVID-19 yang masih menjadi bagian kita mengajak kita untuk tetap memiliki sikap peduli, kasih, rela berkorban, dan nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama di sekitar kita. Kehadiran kita di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan di setiap dimensi kehidupan adalah kehadiran sebagai orang-orang yang harus memberikan semangat dan dukungan terhadap sesama untuk terus maju dan melanjutkan perjuangan. Menjauhkan diri dan tutur kata yang melemahkan atau menyurutkan perjuangan dan penataan masa depan. Respons terhadap karya Tuhan Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ini memberikan kekuatan bagi mereka yang akan berperang di tengah jumlah yang tidak maksimal. Tuntunan Allah kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir juga meyakinkan mereka untuk kemenangan yang akan mereka terima. Karya Allah yang menuntun tetap menjadi bagian kita sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya banyak pengalaman kehidupan tentang karya Allah yang menuntun kehidupan kita. Bahkan Ia membawa kita keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah maknai karya Allah yang terus nyata dalam hidup kita dengan tidak takut terhadap segala bentuk pergumulan atau perjuangan apapun yang masih harus kita lanjutkan di depan. Tetap mengandalkan Tuhan dan berserahlah pada kekuatan kasih-Nya di tengah kerapuhan hidup umat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 54. Dapat memecahkan segala hati keras yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita mohonkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, ketika kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami kehendak Allah melalui firman yang kami baca dan renungkan bersama, kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan jualah yang akan memampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan selanjutnya yang akan Tuhan karuniakan. Kami berdoa Tuhan, ketika kami kembali dalam aktivitas kami, tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan Allah dimanapun Engkau hadirkan kami. Ada kehidupan yang bermakna terhadap sesama di sekitar, ada kehidupan yang senantiasa menceritakan tentang kebesaran rahmat, tentang pertolongan, tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang senantiasa melingkupi kami.
Kami mohon Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih menjadi bagian kami saat ini, Tuhan boleh menjaga kami dan memperlengkapi kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dijauhkan dari wabah virus corona ini dengan imun tubuh yang tetap baik, kami akan tetap terpelihara dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Lalu kami terus melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan dimanapun Engkau hadirkan kami. Tolonglah Tuhan ketika kami juga diperhadapkan dalam segala keberadaan. Di tengah kesakitan, Tuhan memberi kesembuhan. Di tengah kelemahan, Tuhan memberi kekuatan. Dalam setiap pergumulan, Tuhan kiranya kami tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam setiap perjuangan, kami dimampukan untuk melihat anugerah Allah di dalamnya. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam Engkau. Tetaplah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memegang tangan dan mengatur langkah kami untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami serahkan kehidupan negara dan bangsa kami, bahkan dunia ciptaan Tuhan. Di tengah pandemi yang menjadi bagian kami, kiranya Tuhan juga berkuasa di dalamnya, memulihkan negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu, dan semuanya boleh berjalan dengan baik, terpulihkan dari wabah virus corona, dan aktivitas di dalamnya boleh berjalan dengan lancar, semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja-gereja yang Tuhan hadirkan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan di tengah-tengah dunia, Engkau juga memampukannya untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri dengan baik. Dan kami berdoa, serahkan semuanya ya Allah, kehidupan jemaat Tuhan dari tempat mereka masing-masing, peribadahan yang berlangsung dari rumah masing-masing secara daring, kiranya juga menambahkan kekuatan yang baru, sukacita yang berlimpah untuk melanjutkan kehidupan hari ini dan seterusnya. Ini doa kami Bapa, syukur dan penyerahan yang hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa yang hidup. Kami mengakhirinya doa ini di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur dengan hati yang penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Sambil memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri
tak tahu apa laku yang kanan. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kerja dan karya kami Tuhan berkati, karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kuduskanlah agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari bernyanyi Kidung Jemaat 412. Aku Tuhan Allah lewat turun dunia, tak perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka zaman tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Kami segenap pelayan Jemaat GPIB Maranatha Lampung mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.